rasa haus dan lapar. Ya, karena kalau nggak haus dan lapar nanti ngantuk. Karena matinya kayaknya diputer, dibalik-balik begitu aja ya. Tapi kalau haus dan lapar itu kita pasti dapat sesuatu. Sekecil apapun pasti ada yang baru. Materinya sama, presenternya beda, pasti kita akan dapat sesuatu. Oke, Bapak Ibu, saya coba share screen dulu ya. Coba tampilan depannya aja dulu, kita masuk dulu. Jangan diputar dulu. Oke, sambil Mbak Kiki mempersiapkan share screen-nya. Bapak Ibu, untuk kelancaran acara ini, listrik nggak mati, sinyal nggak naik turun, kita tunduk kepala dengan keyakinan masing-masing, kita berdoa untuk kelancaran acara ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, seperti tertulis di undangan, ya, ada 2 materi, 3 yang akan saya bagikan siang setengah sore ini. Yang pertama itu tentang karakteristik, ya, karakter sistem imun yang baik itu seperti apa. Ini nanti berupa video, Bapak Ibu, 17 menitan, jadi panjang. Saya sudah merekamnya, ini kalau di Surabaya kita bilang Sekmun, Sekolah Edukasi Imun. Jadi yang tadinya seperti yang dilakukan Bu Guru, Pak Guru, Pak Ali, dan Bu Rani, ya, itu berupa WhatsApp yang di-share. Ini coba saya rangkumkan jadi satu, sehingga Bapak Ibu akan lebih praktis kalau mau dikirim ke orang, ya. Jadi nggak ngirim satu-satu slide gitu, tapi dirangkum dalam satu video tentang edukasi sistem imun ini belum ada produknya. Jadi benar-benar karakteristik dari sistem imun sendiri. Itu saya bikin 2, ada Sekmun 1 dan Sekmun 2, yang sore ini coba saya tampilkan yang Sekmun 1. Kemudian saya akan bahas transfer faktor, trifaktor, dan transfer faktor plus. Oke, Bapak Ibu siap ya? Mudah-mudahan nggak pada tertidur. Kita lihat materi dari Sekmun 1. Belum masuk. Nggak ada. Di close dulu, suaranya belum keluar ya. Bentar. Sobat, salam sehat, salam sejahtera, apa kabar sobat-sobat pebisnis imunpreneur? Hari ini kita belajar ya materi tentang Sekmun 1. Sekmun 1 singkatan dari Sekolah Edukasi Sistem Imun yang pertama. Materi ini merupakan pemahaman dasar yang harus kalian semua ketahui tentang karakteristik sistem imun. Sobat, apa itu sistem pertahanan tubuh? Sistem pertahanan tubuh adalah suatu sistem struktur biologis dan proses dalam tubuh yang memberi perlindungan terhadap penyakit. Ingat, ini proses ya, jadi ada perjalanannya. Dalam sistem pertahanan tubuh terkandung sistem imunitas. Sistem pertahanan tubuh kalau kita analogikan sama dengan sistem kekebalan tubuh dan juga sistem daya tahan tubuh. Nah, di belakang kalau salah satu dari statement ini saya sampaikan itu pengertiannya sama, oke? Sistem imunitas adalah sistem yang sangat besar karena terdiri dari triliunan sel. Bayangkan, triliunan sel
bukan 1000 sel, tapi triliunan sel. Kenapa sistem imun itu penting, sobat? Kata pakarnya, Dr. William J. Hannon, tanpa sistem imun, kamu tidak bisa survive di dunia ini yang penuh dengan bakteri, virus, dan segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatan kamu. Teman, sistem imun dapat kita analogikan sebagai dua hal yang spesifik yang kita semua tahu. Contoh yang pertama, kita analogikan sistem imun atau sistem pertahanan tubuh ini sebagai sepasukan penjaga. Kenapa sepasukan? Karena jumlahnya kan triliunan sel. Nah, sepasukan penjaga ini berfungsi sebagai garda depan pertahanan yang menjaga tubuh kita dari serangan patogen berbahaya. Yang kata saya tadi di depan, itu bisa berupa bakteri, virus, amuba, parasit, dan lain-lain. Dan ini tentu saja yang datang dari luar. Nah, yang kedua dapat kita analogikan juga sebagai sepasukan dokter super spesialis. Kenapa? Karena tugas dari sistem imun ini menjaga begitu bervariatif organ-organ vital dalam tubuh kita. Sehingga tentu saja dokternya harus super spesialis, jadi bisa mengatasi berbagai masalah tadi. Nah, tugasnya adalah mengatasi berbagai masalah kesehatan yang ada di dalam tubuh kita, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Contoh, kanker, kista, infeksi, dan penyakit-penyakit kronis. Sobat, setiap manusia dibekali dengan dua sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Yang pertama disebut kekebalan tidak spesifik atau kekebalan yang kita bawa sejak lahir, ya. Yang kedua, kekebalan spesifik atau kekebalan yang didapat atau ditambahkan selama kita ada di dunia ini. Tugasnya hampir sama, tetapi kalau kita lihat yang kekebalan tidak spesifik ini kita umpamakan sebagai payung, itu bisa mengatasi masalah-masalah yang datang dari yang namanya mikroorganisme, parasit, sel-sel kanker, alergen, toksin, dan lain-lain. Sedangkan yang kekebalan spesifik ini contoh yang ada di dalam tubuh kita, seperti pertambahan usia, faktor aging ya. Makin tua itu makin banyak masalah kesehatannya. Kemudian juga mungkin kanker karena pola hidup kita yang tidak benar. Nah, sekarang kita bahas kekebalan tidak spesifik ini ada di bagian mana saja. Kekebalan ini tadi dikatakan adalah kekebalan yang kita bawa sejak lahir atau innate imun, itu istilah kedokterannya. Ya, ini berada di mana? Secara fisikal itu ada di kulit, selaput lendir ya, di bagian luar atau agak dalam dikit selaput lendir hidung misalnya. Nah, yang kedua, chemical, yaitu enzim, keasaman lambung ya. Ini sifatnya sebagai chemical. Yang ketiga, mekanik. Mekanik ini berhubungan dengan gerakan usus atau peristaltik usus. Juga rambut getar dari sel-sel lendir. Yang keempat, fagositosis, yaitu yang terdapat dalam sel darah putih yang menelan kuman atau zat asing yang berbahaya. Dan yang terakhir kita sebut komplement, yaitu satu proses pemusnahan kuman atau zat asing lainnya. Nah, yang kedua sobat adalah kekebalan spesifik. Spesifik artinya ya memang spesifik, yaitu kekebalan yang didapat atau kekebalan yang harus ditambahkan secara kontinu ya selama kita hidup. Tugasnya adalah menangkal masuknya segala macam patogen berbahaya
dari luar ke dalam tubuh yang spesifik yang ditimbulkan oleh masuknya bakteri, virus, parasit ya. Contoh kekebalan spesifik yaitu yang pertama sistem humoral. Ini adalah produksi antibodi oleh B cell, sel B. Harus spesifik ya. Virus A harus ditanggulangi oleh antibodi A. Contohnya seperti itu. Yang kedua sistem selular atau imunitas selular oleh T cell, sel-sel T. Nah, teman, yang namanya imunitas spesifik atau yang didapat tadi itu harus mempunyai 6 ciri utama. Ya, ciri-ciri utama ini yang menentukan apakah sistem imunitas spesifik ini optimal atau tidak dalam melakukan kewajibannya. Ingat, di depan kita sudah analogikan sistem imunitas sebagai apa? Oke, benar sekali, sebagai sepasukan penjaga atau sepasukan dokter super spesialis. Yang pertama, sistem imunitas spesifik ini harus mempunyai karakteristik spesifitas. Artinya, kemampuan mengekspresikan reseptor untuk membedakan antigen. Harus bisa membedakan antigen yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua disebut diversitas, yaitu kemampuan membedakan satu antigen dengan antigen lainnya. Yang pertama tadi mengekspresikan reseptornya. Yang kedua kemampuan membedakan langsung ya antigen itu. Dan yang ketiga harus mempunyai memori atau kemampuan mengingat antigen yang pernah masuk ya. Keempat, dia harus bersifat spesialisasi, yaitu kemampuan memunculkan respon yang berbeda. Yang kelima harus self limitation, yaitu kemampuan di mana dia dapat mereda di waktu tertentu, yaitu pada saat sistem imunitas sudah mencapai posisi seimbang. Dan yang terakhir disebut self dan no self, yaitu kemampuan bertoleransi pada antigen tubuh. Sobat, ada seorang pakar lagi, Dr. Chen Zhaofei. Beliau adalah saintis dan imunologis yang mengatakan bahwa menjaga sistem imun itu adalah rawatan terbaik. Jadi perawatan terbaik adalah menjaga sistem imun tubuh kamu sendiri. Atau kita kenal dengan biarkanlah tubuh ini mengobati dirinya sendiri. Kenapa? Karena banyak orang tidak tahu bahwa obat sebenarnya hanya menghilangkan gejala penyakit, tetapi tidak menyembuhkan sumber penyakitnya. Obat akan menyebabkan penyakit bersembunyi dalam tubuh karena gejala telah menghilang. Sementara kita merasa sudah sembuh, padahal penyakit bisa sewaktu-waktu semakin parah. Nah, jadi hati-hati teman, kalau baru gejalanya saja hilang, jangan berasumsi bahwa kamu sudah sembuh. Ingat, menjaga dan memaksimalkan kerja sistem imun adalah solusi terbaik. Jangan bergantung pada obat-obatan. Ada lagi nih realita sehari-hari. Pernah nggak kalian baca bahwa di Singapura pernah diteliti 1 dari 3 penduduknya terserang penyakit kanker. Di Malaysia 2002 juga keluar statement bahwa 1 dari 4 penduduk terserang penyakit kanker. Apa sih penyebabnya? Tentu saja karena sistem imun tidak berfungsi secara optimal, di samping penyebab-penyebab lain seperti pola makan dan pola hidup yang lain. Oke,
Bagaimana di masa pandemi ini? Sobat, kebanyakan ancaman dari luar yang menyerang sistem imun kita tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi akan memberi dampak yang tidak dapat dibayangkan. Maka, jagalah sistem imunmu sehingga dia akan menjaga kamu. Kalau kita sederhanakan, 3 kemampuan dasar sistem imun yang harus dimiliki oleh sistem imun kamu, dan ini sangat penting, adalah 3R. 3R ini yang pertama itu adalah recognize. Jadi sistem imun kamu harus mengenali lawan. Bagaimana sih wajah dari bakteri, virus, ya, amuba, parasit, dia harus mengenal dengan baik. Dan yang kedua, respon, yaitu kemampuan melawan ancaman. Dan yang terakhir, remember, atau kemampuan mengingat ancaman yang telah dikalahkan. Nah, kalau kita bahas satu persatu, yang pertama recognize, ya, seperti ilustrasi gambar ini contoh sistem imun kamu. Wanita yang lagi berdiri ini setiap hari dia harus mulai belajar. Setiap kuman yang masuk dalam tubuh itu dia harus mengenalnya. Nah, recognize ini kemampuan awal dan yang paling krusial yang harus dimiliki oleh sistem imun. Karena kalau sistem imun kita tidak mengenal patogen yang menyerang tubuh kita, maka ia tidak akan mampu merespon dengan baik. Nah, kemampuan yang kedua adalah melawan ancaman atau merespon. Semakin banyak yang dikenal, semakin cepat merespon. Diperlukan komunikasi dan koordinasi antar sel-sel di dalam sistem imun. Kenapa? Karena sistem imun ini terdiri dari triliunan sel, ya. Jadi komunikasinya harus lancar. Kalau tidak ada komunikasi, apalagi tidak ada koordinasi, nanti responnya bisa salah. Oke? Dan yang terakhir, remember, atau kemampuan mengingat ancaman yang telah dikalahkan. Mengingat ini penting supaya bila patogen yang sama masuk kembali, ya. Jadi seperti saat ini berkali-kali orang terpapar, ya, karena memang patogen yang sama ini masih sangat tinggi, ya, di alam semesta kita. Maka sistem imun kita yang udah pernah mengenalnya itu dia harus dengan cepat dan tepat merespon dan mengalahkannya. Kenapa sistem imun ini harus terus-menerus diupdate? Ya, jadi seperti Anda tumbuh besar, ukuran baju kan juga harus berubah, ya. Pola makan, pola hidup, pola pikir juga harus berubah. Karena ternyata sistem imun kita di awal kita lahir sampai balita itu kemampuannya 100%, ya. Tetapi dengan bertambahnya usia, misalnya di atas 10 tahun ini udah berkurang nih, tinggal 75%. Bahkan di masa Anda mulai aktif bekerja, itu kemampuannya tinggal 50%. Nah, ini yang kredit nih. Setelah pensiun dan masuk lansia, kemampuan sistem imun kamu tinggal 25%. Jadi sobat, akan banyak ancaman kesehatan jika usia kita mencapai usia di atas 30 tahun. Sobat, hal-hal apa aja yang bisa melemahkan sistem imun kamu? Ada 5. Banyak lagi sih, tapi garis besarnya ada 5. Yang pertama faktor stres, ya. Makin bertambah usia, makin banyak faktor stres ini mempengaruhi sistem imun kamu. Yang kedua, Anda tidak suka minum air putih, hati-hati, tubuh kamu mudah dehidrasi, ya. Jadi harus menerus diberikan air putih yang banyak. Yang ketiga, malas olahraga, mager, ini juga kebiasaan buruk, ya.
Dan kurang tidur ini juga tidak baik bagi kesehatan secara umum dan kesehatan sistem imun kamu. Dan yang terakhir, kurang nutrisi. Ingat, nutrisi yang baik adalah nutrisi yang bisa memberi makan pada triliunan sistem imun kamu. Selnya triliunan. Jadi bukan hanya makan untuk dapat energi, tetapi makan sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk sistem imun kamu bisa bertugas secara optimal. Ayo sobat, berubah kalau Anda masih mempunyai kebiasaan ini. Demikian pemaparan segmen pertama, semoga bermanfaat. Oke, Bapak Ibu, ini upaya untuk saya nggak ngomong banyak-banyak. Sudah 3.100.000 orang yang hadir. Selamat siang, selamat bergabung. Dan materi kedua akan saya bahas tentang trifaktor formula ya. Jadi tadi nanti kalau kita ngomong TF3 itu kita bicara tentang imunomodulator. Jadi karakteristik sistem imun yang tadi Bapak Ibu sudah tahu, ternyata TF3 ini punya dua kepentingan dengan sistem imun tadi, yaitu yang pertama dia melakukan yang namanya imunomodulator, yang kedua itu imun IQ. Jadi sebagai dosen yang mengajarkan sistem imunnya terus-menerus. Kenapa? Karena tadi bertambah usia, kemampuannya itu berkurang. Kemudian dalam sistem pertahanan tubuh terkandung sistem imunitas. Ini salah pencet. Ya, jadi Bapak Ibu bukan hanya kemampuannya aja yang berkurang, tetapi kecerdasannya juga berkurang. Bahkan mungkin sama kayak kita mager juga, malas gerak ya. Nah, ini tugasnya TF3 faktor. Ya, seperti itu. Ini yang mana? Oke, Bapak Ibu, trifaktor formula. Ini basic dari semua produk dari For Life. Produk unggulan, backbone kita. Ini produk tanpa saingan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bicara produk yang lain, itu di pasaran banyak. Ya, tapi mereka selalu pasti tidak punya yang namanya transfer factor 3. Nah, kalau kita maksud Mbak adminnya ini mantep nih. Ya, Bapak Ibu. Ya, kita bicara dari sejarah dulu. Ya, jadi sebuah perjalanan panjang sampai dengan Mr. David Linsonby mendirikan For Life Research. Jadi yang namanya transfer faktor itu adalah penemuan sekaligus dinamakan transfer faktor adalah Dr. Sherwood Lawrence. Beliau ini waktu itu meneliti bahwa ternyata yang namanya memori molekul imun itu bisa dipindahkan ya dari satu entitas ke entitas yang lain. Yang diteliti adalah serum darah putih manusia. Nah, kemudian ada penelitian lagi, ternyata proses ibu menyusui itu waktu dia memberikan susu awal itu juga terjadi yang namanya transfer faktor dipindahkan. Ya, jadi waktu ibunya hamil, nanti kita lihat di belakang, itu selain makanan yang didapat bayi, dia juga dapat kepintaran imun ibunya. Jadi ada yang ditransferkan. Penelitian berlanjut pada makhluk mamalia yang lain, yaitu sapi, kemudian yang tidak menyusui atau jenis unggas, itu juga ditemukan yang namanya molekul-molekul memori imun atau kepintaran atau rekaman tentang imun yang pintar dan baik itu dari sini sudah terlihat nih ada di 3 objek, yaitu plasma darah putih, ASI dari ibu manusia, ASI dari sapi, dan dari kuning telur ayam atau unggas. Nah, dari perjalanan panjang ini tahun 98 Mr. David Linsonby menemukan teknologi yang namanya
mikro, dan ultrafiltrasi. Yang dipakai adalah 2 bahan baku ini. Karena transfer faktor yang dari plasma darah putih, dari kolostrum ibu itu sulit diproduksi secara massal, apalagi dikemas dalam bentuk kapsul. Ini sejarahnya ya Bapak Ibu. Nah, kolostrum sendiri itu apa? Kolostrum ini merupakan susu awal yang dihasilkan oleh kelenjar susu dalam tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah bayi lahir. Ya, kandungan kolostrum ini adalah karbohidrat, protein, ini makanan dan antibodi. Antibodi ini adalah kepintaran ibunya, jadi entah ini sapi atau ibu manusia yang diwariskan kepada bayi yang baru lahir, ya. Dan ini hanya ada di kolostrum, dan kolostrum ini hanya 36 jam pada manusia. Nah, sapi dan ayam, ya, bahan baku dari transfer faktor trifaktor. Kenapa dari sapi dan ayam? Karena 2 hewan ini familiar bagi manusia. Tentu saja ada juga di kolostrum kuda, ada di kolostrum rusa, kolostrum harimau, ya, tetapi itu tidak familiar dengan manusia, ya, dalam hal persiapan untuk bahan makanan sehari-hari. Kedua, kolostrum sapi ini diproduksi selama 5 hari, Bapak Ibu, sehingga sangat berlebih kalau hanya dikonsumsi oleh anak sapi. Jadi 3 hari kita harus beri dulu pada bayi sapi supaya dia bertahan hidup. Karena dari penelitian, kalau bayi sapi ini tidak dikasih kolostrum ibunya, dia akan mati. Matinya bukan karena kelaparan, tetapi dia perlu kepintaran imun ibunya menghadapi paparan bakteri, virus, ya, yang ada di sekitarnya. Oke, sapi dan ayam ini tinggal di habitat yang jorok, tidak seperti kita ya. Paparan parasit, kuman-kuman berbahayanya itu banyak sekali, silih berganti, sehingga kalau dia bertahan hidup sampai dengan beranak cucu, beranak pinak, itu karena kemampuan sistem imunnya. Sehingga Bapak Ibu di dalam sistem imun sapi dan telur ayam ini tersimpan data-data memori kepandaian imun yang sangat banyak, ya. Manusia punya kecerdasan otak yang lebih tinggi dari sapi. Tetapi kalau imun, kecerdasan imun sapi dan ayam itu lebih pintar dari imunnya manusia. Makanya Bapak Ibu kalau konsumsi TF3 itu harus bersyukur juga ya, berterima kasih pada ayam dan sapi. Amankah? Pertanyaannya itu. Kalau transfer faktor diekstraksi dari 2 makhluk hidup ini dan kita konsumsi secara rutin. Jawabannya aman. Pertama, 2 makhluk ini memang dipersiapkan untuk kita, ya. Dan struktur molekulnya ini yang biasanya ditanyakan. Oh, saya nggak aman, Bu, minum kolostrum karena apalagi yang dari sapi, saya alergi. Saya juga nggak aman kalau makan telur, nanti kolesterol saya naik. Ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang namanya transfer faktor ini molekul yang sangat lembut, sangat halus ya. Jadi tidak lagi membawa protein dari sapi, protein dari kolostrum maupun kolesterol itu udah dibuang semua ya. Dan karena struktur molekulnya sama ya, 44 asam amino, maka dapat dibarter. Sapi dan ayam bisa beri ke manusia. Kalau ada ibu-ibu manusia yang mau mendonorkan ke ayam dan sapi juga boleh ya. Ini namanya non-specific species. Oke. Kemudian macet lagi. Nah, Mr. David Lesenby tahun 98 mendirikan For Life Research dengan pilar 4 yaitu Science, Success, Service, dan Satisfaction, kepuasan. Backbone-nya adalah 2 produk ini. Yang pertama trifaktor formula, ini untuk imunomodulator dan untuk
imun IQ, kemudian transfer faktor plus ini kita bicara tentang imun booster ya. Jadi semua produk-produk targeted, produk-produk utama pasti ada tambahannya trifaktor formula. Oke, Bapak Ibu, yang disebut di one and only teknologi itu adalah mikro dan ultrafiltrasi, yaitu teknologi mengambil atau mengekstraksi transfer faktor dari kolostrum sapi dan kuning telur. Ini nggak boleh ditiru, ini udah dipatenkan ya. Jadi ini milik dari For Life Research. Ini gambaran kasarnya ya. Ini juga untuk menjawab pertanyaan dari customer Bapak Ibu bahwa kalau mereka takut kena faktor alergi ya, imunoglobulinnya sapi itu udah nggak masuk karena dia makromolekul ya, dengan ukuran ukuran filtrasi yang mikro itu pasti tertahan dan dibuang. Kemudian bagaimana dengan yang di kuning telur? Sama, kolesterol itu juga ukuran makro Bapak Ibu ya. Jadi dengan mikrofiltrasi itu yang keluar benar-benar hanya transfer faktor 3. Jadi dengan mikrofiltrasi itu dihasilkan transfer faktor dari kolostrum dan dari kuning telur. Dengan perkembangan teknologi, For Life Research menemukan lagi ultrafiltrasi, lahirlah nanofaktor. Jadi ada faktor ketiga yang berukuran nano. Nah, semua ini akan terangkum di dalam trifaktor formula. Bapak Ibu yang menjamin bahwa produk ini sesuai standar ilmiah, bukan saja ukuran filtrasinya, tetapi ada satu badan yang membawahi yang namanya quality control. Jadi produk-produk ini baru berupa bahan baku, kemudian proses produksi, sampai di launching, itu ada yang namanya For Life HSAB. Ya, mereka bertanggung jawab nih pada hal kualitas, potensi, dan kemurnian produknya. Jadi nggak usah takut ada hormon, ada kolesterol, ada kuman sapi infeksi mulut, itu nggak ada ya, itu pasti sudah dianulir waktu masih goodness. Halo. Oke, jadi transfer faktor itu apa? Transfer faktor ya transfer faktor, bukan vitamin, bukan mineral, bukan herbal, bukan obat. Tetapi adalah molekul-molekul memori imun. Betul sekali. Nah, yang disebut God's miracle molecule ini adalah transfer faktor. Kenapa statement ini berani ditampilkan? Halo? Siapa yang memanggil saya? Ya, karena Bapak Ibu lihat perjalanannya. Kalau seorang ibu atau seorang makhluk hidup sedang tidak hamil, itu transfer faktor ada di mana? Ada di dalam plasma sel darah putih, ya, tersimpan di sana. Tapi begitu proses kehamilan dan siapa ya ini? Dan ada di tahap akhir kehamilan, itu yang memindahkan transfer faktor ini ke dalam kelenjar ASI pasti bukan ibunya dan pasti juga bukan dokter kandungannya ya, tetapi adalah karya Tuhan. Jadi God's miracle molecule. Dikatakan dari sistem imun untuk terapi sistem imun ya. Karena kita ambil dari mana tadi? Dari imun-imun pintar, dari sapi dan ayam, kita konsumsi untuk terapi sistem imun kita. Ingat, tadi di depan dari videonya harus ada 3 karakteristik dasar, 3R. 3R itu apa? Rona. Bukan ya, yang langsung bangun semua, ngawur tuh. Iya, recognize, kemudian respon dan remember. Dari 6 dikerucutkan jadi 3 ya, Bapak Ibu hafalnya 3R aja. Kalau Indonesia 3M ya. Nah, kenapa ini admin? Oke. Nah, ini gambarnya masih ini. Oh, udah. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Anda bilang transfer faktor ini, yang trifaktor ini adalah God's miracle molecule,
Karena dia punya kemampuan melakukan yang namanya terapi. Terapi itu apa sih? Terapi itu berarti bermasalah nih, sesuatu yang bermasalah yang harus diperbaiki, disehatkan lagi. Nah, itu nggak ada di produk-produk yang namanya suplemen sayur-sayuran, suplemen buah-buahan, itu nggak punya kemampuan itu. Yang hanya ada di dalam transfer faktor ini. Ya, jadi kalau ngomong trifaktor formula, kita harus bangga karena ini bukan cerita tentang buah, tentang sayur, tentang herbal, ya Bapak Ibu. Nah, lebih spesifik lagi, transfer faktor. Tadi dikatakan bahwa triliunan sel. Jadi di dalam transfer faktor ini harus membawa gerbong, gerbong kepintaran, karena yang mau dididik ini triliunan sel imun. Ya, di sini dikatakan bahwa ini adalah rangkaian molekul kecil yang sangat bermanfaat. Manfaatnya untuk apa? Untuk 3M atau 3R. Manfaat 3M, 3R untuk siapa? Bukan untuk jantung, bukan untuk otak ya, tetapi untuk sistem imun kita. Ya, mendidik ini dalam artian apa? Secara terus-menerus diajari bagaimana mengenal. Ya, kalau mengenal berarti ini gurunya harus membawa dong gambar-gambar, wajah-wajah dari bakteri, virus, parasit yang sudah pernah masuk ke tubuhnya sapi dan ayam. Kemudian direkam kan, kemudian kita ambil, nah masuk ke tubuh manusia nih. Nah, sistem imun kita mulai mengenal, oh kayak begini tuh wajahnya bakteri A, seperti ini tuh virus B, ya. Nah, sementara proses belajar, tiba-tiba masuk kuman beneran. Kuman sesungguhnya masuk karena udah mengenal. Bapak Ibu yang belum di mute dengan segala kerendahan hati tolong di mute ya biar tidak mengganggu yang lainnya. Oke, jadi sementara proses belajar kalau ini yang masuk kuman beneran itu juga akan diajari cara merespon sehingga kalau tadi kan proses mengenal makin banyak yang dikenal berarti dia makin cepat merespon. Kalau dia tidak banyak mengenal, jadi memorinya dia terbatas, maka udah masuk bakteri dia masih bertanya-tanya nih, ini siapa ya? Mau diserang apa enggak ya? Tetapi kalau sudah banyak data-data yang dia rekam, yang masuk dan dia belajar terus-menerus, maka dia pasti akan merespon dengan cepat. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kemampuan untuk mengingat, remember tadi. Karena ancaman itu akan datang, nggak bisa diprediksi kapan ya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan paparan bakteri, virus, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat gambar ini kan ada kayak tukang pos gitu ya. Jadi kita harus bangga Bapak Ibu dengan For Life Research yang punya backbone transfer faktor. Suatu penemuan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sistem imun. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi terus-menerus itu adalah upaya Anda untuk melakukan terapi secara berkesinambungan pada sistem imun Anda. Terapi apa Mbak? Terapi 3R tadi, ya, bukan terapi pijet, bukan, tetapi terapi 3R tadi. Oke? Nah, tadi saya bilang gerbong, sistem imun triliunan, makanya transfer faktor ini juga ada gerbong. Gerbongnya itu menarik 44 gerbong asam amino. Asam amino itu banyak, ada esensial, non esensial, kemudian ada satu lagi, kebetulan sore ini lupa saya. 2 aja, esensial, non esensial Bapak Ibu hafal itu udah sangat bagus. Nggak perlu dihafal nama-namanya, namanya cantik-cantik sih. Valin, aspartik, ya, alanin. Nah, sebenarnya tuh hanya ada 22 nama ya, tapi karena munculnya berulang beberapa kali, sehingga kalau di total-total di dalam transfer faktor itu ada 44 asam amino. Asam amino ini apa tuh Mbak? Asam amino ini adalah bagian terkecil dari protein. Jadi
ibaratnya begini, Bapak Ibu konsumsi daging, konsumsi ikan itu protein makro. Tidak bisa langsung diserap oleh usus kita. Dia harus dimasak, kemudian Anda makan, Anda kunyah, kemudian proses penghancuran lagi di lambung, kemudian baru diserap sama ususnya. Ya, nah itu karena dia masih ukuran makro, masih protein. Tetapi waktu diproses tadi dia berubah jadi apa? Dipecah-pecah jadi asam amino. Nah, jadi kalau udah asam amino dia udah langsung bisa diserap, ya. Apalagi dengan ukuran nano. Wow, itu sangat-sangat cepat penyerapannya. Nah, kalau bicara trifaktor formula itu bicara tentang imunomodulator, yaitu kemampuan untuk membuat sistem imun itu stabil, ya, dan imun IQ karena dia mengandung memori molekul pintar yang pernah didapat oleh sapi dan ayam. Jadi dia adalah dosennya, pakarnya, profesornya sistem imun. Oke. Seperti ini yang namanya imunomodulator. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang membuat kita stres. Pola makan, pola hidup, penyakit, banyak hal yang membuat respon imun kita itu tidak selamanya bisa stabil. Ya, yang stabil ini yang sehat, yang stabil ini yang seimbang. Nah, kadang-kadang respon imun kita tuh overaktif. Contoh, Anda makan udang bentol-bentol, dia respon. Ngapain itu makanan, nggak usah direspon ya, itu karena dia bersifat overaktif. Nah, yang udah overaktif ini penyakitnya banyak Bapak Ibu, yang paling simpel itu alergi. Kalau yang kita rasakan ini sederhana, kemudian tidak dilakukan upaya untuk meminimalkan kemampuan imun yang over ini, respon yang over ini, lama-lama imun ini tetap over dan makin susah dikendalikan. Akhirnya dia jadi bodoh. Bodoh ini berhubungan dengan apa tadi? Berhubungan dengan pendidikan. Jadi ya kalau terus bergerak, lari sana lari sini, ya nggak bisa diajarin. Yang bisa diajarin tuh kalau yang sudah posisi seimbang ya. Jadi kayak murid, Bu Rani ya, muridnya kalau udah duduk manis, diajarin pasti cepet deh nangkapnya. Tapi kalau muridnya jalan-jalan, ibu gurunya teriak-teriak juga percuma, nggak ada yang masuk ya. Sebaliknya, respon imun yang underaktif. Jadi kuman udah masuk, dia toleh gitu ya, nggak respon. Harusnya kan cepat nih responnya. Ini underaktif karena apa ya? Karena mungkin pola hidup, pola makan yang nggak bagus, ya sistem imunnya nggak punya energi, karena memang nutrisi untuk sistem imunnya sangat sedikit, atau kemampuannya memang yang kurang bagus. Nah, transfer faktor TRI itu dapat memodulasi atau mengubah atau mempengaruhi sistem imun kamu menuju kondisi seimbang. Ya, Bapak Ibu, bukan CV, bukan FIM, bukan VISTA, bukan transfer faktor plus. Jadi yang namanya imunomodulator ini hanya ada di trifaktor formula. Ya, nih gambarnya seperti ini nih. Kalau seimbang, ini sistem imunnya yang gagah nih. Dia kenal sel-sel tubuh kita, ya mereka berteman, nggak dihantam itu. Kalau penyakit autoimun kan sel-sel yang ganteng dan cantik ini dipukul ya, karena dia nggak bisa diam. Harusnya setelah ada pertempuran itu kembali diam dan standby saja, ya tetap pakai pakaian untuk olahraga judo ini, tapi nggak boleh berantem dengan sistem sistem imun yang lain atau sel-sel tubuh yang vital ya. Nah, ini namanya kondisi seimbang. Transfer faktor ada, tapi juga tidak mengajari berantem ya. Dia mengajari tuh belajar tuh diawasi aja nih sistem imunnya. Nah, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya nanofaktor. Ya, Bapak Ibu, faktor ketiga yang didapat dari ultrafiltrasi ini adalah komando dan arah yang berperan besar dalam hal keseimbangan sistem imun.
Oh, ada suara yang saya nggak dengar ya? Sudah ya? Oke, Udah Bapak Ibu dulu. dengar ya. Jadi nanofaktor itu ini penjelasannya, dia adalah komando dan arah. Jadi ibaratnya nih seorang komandan batalion tempur. Kalau sudah mau merespon, nah tunggu komando dari nanofaktor. Tapi kalau belajar, siapa yang berperan Bapak Ibu? 3 faktor, ya, 2 faktor yang namanya transfer faktor, ya. Oke. Nah, yang kedua itu yang namanya imun IQ. Ini juga ada di 3 faktor formula. Pertama, dia akan bangunkan dulu sistem imun yang lemot, yang underaktif, yang tidur pada waktu harusnya bekerja. Begitu bangun, dia bingung, toleh gitu loh. Karena dia dalam waktu bangun tidur nih belum seimbang nih. Kemudian dia lihat lagi, oh yang kanan ini teman sendiri ya, nggak boleh diserbu. Saya udah belajar sih, kalau yang wajah jelek seperti ini yang namanya virus ya. Nanti kalau dia masuk saya serang. Benar Bapak Ibu, setelah dia belajar harus mau belajar dong. Kalau nggak mau belajar ya nggak kenal ya. Nah setelah itu beneran nih tiba-tiba masuklah si paras buruk ini. Nah langsung transfer faktor bilang, nah lu tuh serang. Si komandannya nanofaktor bilang, ayo siap. Bagaimana cara nyerangnya, kapan menyerangnya, dan kapan berhenti, itu yang ada di dalam kemampuan atau intuisi dari nanofaktor. Ya, Bapak Ibu, jadi kemampuan trifaktor formula ada 2. Kecerdasan di dalam TF transfer faktor dan intuisi dari nanofaktor. Jadi trifaktor ini gabungan ya untuk belajar, untuk mencerna dan jadi pintar. Nomor 1 harus seimbang dulu ya, yang imunomodulator tadi. Oke, jadi kalau dikatakan sistem imun itu pinter, imun IQ, kepintaran sistem imun, bagaimana toh itu prosesnya? Nah, transfer faktor yang 44 asam amino tadi, dia punya tugas Bapak Ibu, itu seperti kamera penyimpan informasi. Semuanya direkam, mulai dari patogen tadi masuk, kemudian diserang, kemudian disimpan lagi jadi memori baru. Semua tersimpan dalam kameranya transfer faktor. Kemudian informasi inilah yang dipakai untuk mendidik sistem imun kita. Ya, kepandaiannya merespon, kepandaiannya mengenal, akhirnya berimbas pada kuman bakteri itu tidak menyebabkan kita terinfeksi ya. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau Anda konsumsi TF ini secara rutin, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Analogikan aja kalau Bapak Ibu pergi nyuruh anaknya sekolah kan bukan enak, hari ini sekolah, 2 minggu libur ya, di jalan-jalan. Kan sekolah dulu ya, sekolah terus. Liburan ada waktunya, nanti kalau pas sudah selesai kenaikan, ujian pun ada waktunya, respon juga ada waktunya. Udah ditetapkan sama Ibu Guru Rani ya. Nah, sistem imun kita juga harus dikondisikan seperti itu, Bapak Ibu, yang bisa membuat semuanya itu punya kemampuan itu adalah transfer faktor, trifaktor formula. Nah, ini nih udah resumenya ya. Jadi sistem imun ini punya tugas tadi mencegah infeksi, makanya dia harus punya 3R. Kemudian dia juga mencegah kanker, ini ada apoptosis, dia juga harus punya 3R. Karena sebelum jadi kanker, itu sel-sel bakar kanker itu karakteristiknya jelas banget ya. Sel yang membelah dengan cepat, tidak bisa dikendalikan, sudah waktunya mati, nggak mati-mati. Ya, makanya dilakukan yang namanya apoptosis. Kemudian kalau kita mau awet muda, itu bicara tentang regenerasi sel, bukan hanya wajahnya Bapak Ibu, tapi semua organ vital kita harus awet muda. Karena itulah yang menentukan kenapa sih kakak Dr. Woli 71 tahun bisa maraton dengan sepedanya tanpa lelah. Ya. Ini kan regenerasi selnya terus, sel jantungnya, sel darahnya terus seperti itu.
ya, dan beliau bisa mengimbanginya dengan memberikan nutrisi terbaik untuk sistem imun, melakukan kewajiban tubuh kita yang namanya olahraga, ya. Ini tugas sistem imun. Kalau tidak dididik, ya, kalau tidak dipintarkan, tidak diseimbangkan, dia nggak bisa nih lakukan ini, ya. Salah satu, salah dua, atau salah tiga. Bukan salah tiga yang di Jawa Tengah sana, Bapak Ibu. Ya, nah, yang bisa melakukan kepintaran ini agar sistem imunnya ini pintar, seimbang, itu adalah 3 faktor formula. Oke. Bapak Ibu, produk ini produk yang udah 22 tahun ya. Awal risetnya itu di Rusia, Bapak Ibu, sehingga pada saat itu semua rumah sakit klinik diwajibkan memberikan transfer faktor 3 faktor dan transfer faktor plus sebagai welcome drink. Semua pasien yang MRS yang masuk rumah sakit wajib diaktifkan dulu sistem imunnya 3 hari, diberikan 3 faktor dan 3 faktor plus. Nah, setelah itu baru dilakukan terapi secara medis. Oke, itu penghargaan yang pertama setelah di launching, kemudian banyak sekali publisitas waktu itu, penelitian-penelitian yang banyak sekali yang Bapak Ibu lihat waktu para leader bercerita di setiap Senin malam, Rabu malam, ada penelitian A, penelitian B. Nah, itu di awal-awal riset ya, bahkan masih terus berlanjut sampai sekarang. PDR ini buku pegangan para dokter di Amerika dan di negara-negara maju ya. Kalau dokter-dokter ragu-ragu, dia akan periksa nih, masuk nggak sih produk ini? Ada yang khusus untuk obat, ada yang khusus untuk suplemen ya. Kemudian ada sertifikat anti doping ya. Jadi olahragawan boleh kok konsumsi transfer faktor ya. Dia makin berenergi, makin sehat bukan karena didoping, tetapi memang kemampuan tubuhnya beregenerasi, imunnya standby ya, jadi itu memberikan kekuatan ekstra. Apalagi ada sertifikat halal dari Ivanka. Ivanka ini MUI-nya Amerika, Bapak Ibu, dan ini udah diakui di Jazirah Arab ya, di negara-negara hampir seluruh dunia itu mengakui sertifikat halal Ivanka. Double sertifikat halalnya. Ada lagi yang koster. Koster ini untuk kehalalan dari Yahudi. Ya, ini juga ketat banget Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir For Life itu mendapat diploma Blokina Award. Jadi ini Mr. David Lisonby mendapat penghargaan bahwa beliau punya produk yang inovatif ya, produk masa depan. Apalagi nama For Life sekarang jadi apa Bapak Ibu? The Immune Company ya, berbasis pada riset. Oke, kalau Anda pakai transfer faktor secara rutin, ibarat Anda memberikan kacamata pada imun yang rabun. Imun yang rabun nggak bisa belajar. Kalau nggak bisa belajar, dia stres. Dia jadi over atau dia tidur saja, malas. Ya. Kalau udah pakai kacamata, wah dia melihat dunia ini indah ya. Ada bunga yang cantik, ada Bu Nani yang cantik, ada Pak Ali yang ganteng, ya dia semangat. Akhirnya dia bisa melihat dengan jelas. Itulah 3 faktor formula. Nah, Bapak Ibu, produk kedua kita bicara tentang transfer faktor plus. Ini adalah imun booster. Jadi kalau Anda bilang imun menjadi kuat, itu berarti Anda bicara tentang transfer faktor plus. Jadi ada 3 faktor formula plus sesuatu. Sesuatu itu kalau sudah dirangkum itu namanya kordifan polisakarida kompleks. Ya, oke. Kalau bicara imun booster, kita akan bicara satu imun yang sangat berperan sebagai garda depan. Jadi NK cell ini adalah kekuatan yang ada di dalam transfer faktor plus. Di 3 faktor ada, tetapi di plus itu jadi 2 kali lipat, Bapak Ibu ya. NK cell ini adalah pembunuh yang natural, jadi natural killer cell.
secara natural dia tidak perlu belajar. Ya, natural ini dia punya insting yang sangat kuat. Saya pernah nonton filmnya, Natural Killer Cell ini ibarat sistem imun itu radarnya itu canggih banget. Jadi dia udah langsung tahu nih virus mana, sel kanker mana. Ya, jadi NK cell ini sangat canggih untuk jenis-jenis virus dan sel-sel kanker. Ya, jadi dia nggak perlu diajarin. Jadi yang belajar tadi adalah sel imun yang lain, ya sel-sel T, ya makrofag, ada banyak yang lain, triliunan Bapak Ibu, ya. Jadi NK cell ini nggak perlu diajarin, ya dia udah pinter. NK cell ini sebagai garda depan yang efektif melawan virus dan sel kanker setelah diaktifkan. Jadi NK cell ini hanya perlu diaktifkan, ya. Dia udah pinter, nggak perlu dididik. Karena dia garda depan, kalau masih dididik nanti kelamaan, kita terlanjur infeksi. Berapa banyak sih NK sel di dalam triliunan sel imun tadi? NK sel tubuh itu hanya ada 10-15% Bapak Ibu. Sedikit sekali 10% ya dari triliunan sel. Makanya kalau kita bilang TF plus itu 437%, ya itu sesuatu banget ya, berarti yang jumlahnya hanya 10% ini jadi sangat sangat ditakuti virus sama sel-sel kanker ya. Karena itu Bapak Ibu harus memaksimalkan kemampuan NK sel ini dengan memberi nutrisi yang bisa meningkatkan NK selnya ya. Kondisi apa yang Anda perlukan waktu Anda perlu NK sel yang tinggi? Kita lihat di belakang. Nah, NK sel nih Bapak Ibu, dia bekerja dengan dua cara. Kalau trifaktor tadi bekerja dengan dua cara juga. Apa Bapak Ibu? Imunomodulator dan imun IQ. Kalau NK sel juga bekerja dengan dua cara. Yang pertama, NK sel ini yang mengeluarkan yang namanya sitokin. Ya, kalau pas COVID kita kenal badai sitokin. Sitokin ini adalah protein pembawa pesan kimia. Jadi inilah yang dikirim ya. Tadi di videonya ada yang penting itu adalah koordinasi ya. Kemudian komunikasi ya. Jadi semua sel imun yang triliunan ini nggak boleh kerja sendiri-sendiri, harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Nah, kalau bahaya masuk dan NK sel akan mulai bekerja, dia akan memberikan dulu protein pembawa pesan atau sitokin ini dulu yang akan dilepas. Dan nggak boleh terus-menerus. Kalau sudah diterima pesannya, harus berhenti atau berkurang nih NK selnya. Kalau nggak, nanti terjadi yang namanya badai sitokin. Oke. Yang kedua, setelah melepas sitokin, ini NK sel akan langsung menjadi pembunuh ampuh untuk sel yang sudah terinfeksi. Ya, jadi kalau virusnya masuk, udah masuk masih bisa dihadang sama sistem imun yang innate imun, yang bawaan di kulit ya. Tapi kalau udah lolos sampai kita sakit, itu berarti yang berperan sekarang yang namanya sistem imun adaptif. Jadi sistem imun yang tadi tuh belajar terus selama Anda minum trifaktor formula. Ya, Bapak Ibu, NK sel ini disediakan oleh alam. Karena selain di trifaktor yang ada 283%, ternyata di herbal, di makanan-makanan kita sehari-hari itu punya kemampuan booster imun. Ya, nah yang Bapak Ibu kalau sering kan lihat presentasi penelitian 7 tahun, diambil 198 herbal, dikerucut jadi 12. Yang paling bawah herbal apa Bapak Ibu? Noni, Tahitian noni, 15%. Saya ingatnya cuma yang bontot ya, noni dan yang nomor 1, TF plus ya. Ya itu aja, yang lain nggak penting ya. Oke. Jadi ini harus dibuktikan secara klinis karena memang bisa diukur Bapak Ibu berapa banyak ya. Angka-angka itu keluar dari sebuah penelitian. Ya, jadi dibuktikan secara klinis. Nih, sitokin ini begini nih. Jadi kalau Anda minum transfer faktor, trifaktor saja itu
Kan sudah ada tuh NK sel 283. Tapi sitokinnya ini belum ngapa-ngapain, dia udah standby aja nih di sini, sudah keluar, sudah tinggi. Dia tunggu kalau nanti diperintah melakukan koordinasi komunikasi. Nah, begitu virusnya masuk, Bapak Ibu, ini langsung sudah ada kan? Kalau Anda sudah rutin minum TF, sebaliknya yang di atas. Ini masih nol. Jadi hari pertama dia baru bergerak, kemudian hari kedua setengah baru keluar di puncaknya. Nah, kalau di sini dia udah standby. Begitu diperintah jalan, bawa informasi, dia jalan. Nah, begitu NK sel mulai membunuh, sitokin harus turun. Grafik ini harus turun karena diambil alih oleh NK sel. Karena kalau si sitokin ini terus-menerus berada di puncak, itu nanti koordinasinya nggak jalan, Bapak Ibu. Komunikasi antar sel imun itu kacau. Wow, masih ada musuh ya, padahal musuh ini udah diserang nih. Tapi NK selnya hantam terus. Si sitokin keluar terus. Ini kekacauan yang timbul kalau dia nggak pernah minum transfer faktor, ya, seperti ini nih. Nah, kemudian kalau NK sel udah keluar lebih awal, 1,5 hari udah di puncak, berarti sudah bisa meminimalkan faktor infeksi berkepanjangan. Jadi NK sel ini membuat kita cepat sembuh, ya, infeksinya cepat-cepat aja. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ada langsung kapan dia landai, kemudian diambil alih sama tadi sistem imun yang apa, Bapak Ibu? Yang selular, ya, ada T-sel, ada antibody, yang humoral, itu tadi tuh pengertian dasar tentang karakteristik sistem imun. Karena di sini jelas semuanya berfungsi pada saatnya masing-masing. Komunikasi dan koordinasi ini bagian dari kepintaran sistem imun, ya, yang harus terus-menerus diberikan oleh trifaktor formula. Nah, Bapak Ibu, di The Lancet, ini jurnal kedokteran kelas A, itu pernah meneliti selama 11 tahun. Kalau NK sel itu tinggi, apa sih keuntungannya untuk mereka yang punya NK sel tinggi? Penelitian ini melibatkan orang-orang berusia di atas 40 tahun. Jadi tadi yang udah masa reproduksi, udah 50% kan kemampuan sistem imunnya. Nah, jadi ini masuk nih dalam penelitian. 40 tahun ke atas, jumlahnya 3.624 orang. Nah, akhirnya didapat kesimpulan. Untuk mereka yang mempunyai aktivitas NK sel yang tinggi, itu adalah golongan-golongan yang rendah berisiko terkena kanker, ya. Jadi luar biasa banget kan. Makanya kalau kita jual TF Plus itu juga kita bisa tonjolkan ini ada penelitiannya loh, ya. Nggak usah overklaim yang wah ranking 1, ranking 2, itu nanti overklaim Bapak Ibu karena penelitiannya tuh bukan di Indonesia, itu penelitiannya di luar negeri dan BPOM nggak boleh tuh kita dengung-dengungkan, kita bikin brosur, selebarkan itu nggak boleh. Tapi kalau ini kan netral, ini benar-benar hanya bicara NK sel, ya, dan ini tidak overklaim karena ini dimuat di The Lancet, ya. Nah, ini ada nih penelitian tidak membandingkan dengan produk orang lain, tetapi mau melihat antara TF3 dan TF Plus saja diukur nih Bapak Ibu, ya. Ternyata benar nih yang 437, 283 yang trifaktor, ya. Kemudian 76 nih siapa Bapak Ibu? Kulit manggis, benar sekali. Nah, cara kerjanya NK sel gimana Bapak Ibu? Yang apoptosis tadi, ya, 2 hari setelah kasih trifaktor formula dan trifaktor plus, ini sel-sel rusak, sel-sel kanker, sel-sel jahat tadi itu digrogoti NK selnya yang kecil-kecil ini, dinding sel kankernya. Nah, kemudian makin rusak seperti ini. Nah, kalau dindingnya udah rusak, pertahanan sel kankernya juga hilang. Ya, jadi bagaimana sel kanker itu bisa digempur dengan obat kemo, itu adalah kemampuan obatnya menembus dinding selnya. Nah, NK sel dikatakan orang-orang yang NK selnya tinggi itu risiko rendah.
Karena apa? Setiap sel yang baru bakal sel kanker itu udah dirusak Bapak Ibu dinding selnya. Sehingga apa? Dia tidak akan sempat menjadi kanker. Nih, kesimpulannya, ini kanker tuh kayak gini nih Bapak Ibu, kayak akar pohon ya, akarnya banyak, ini bonggolnya. Nah, NK sel itu kecil-kecil, tapi dia kalau jumlahnya 437%, walaupun di dalam sistem imun hanya 10%, ya dia udah mampu tuh menghabiskan kaki-kaki ini. Akhirnya tinggal induknya ini yang lama-kelamaan terakhir dinding selnya digerogoti, lenyaplah dia. Ya, nah di sini dikatakan bahwa NK sel itu juga ampuh loh untuk tumor, untuk sel-sel fibroid, selain sel kanker juga untuk virus, bakteri, parasit, cacing ya. Tadi saya baru baca jurnal di Woodland itu ternyata cacing itu juga sudah ada penelitiannya Bapak Ibu bisa dihancurkan oleh TF3 dan TF+ ya. Jamur ya, jamur ini juga susah nih diberantas. Nah, NK sel itu meningkat lebih cepat kalau Anda terus secara rutin konsumsi TF ya, jadi dia sudah di posisi standby, maka kalau masuk patogen berbahaya, NK selnya merespon lebih cepat, sitokinnya mengirimkan pesan lebih cepat. Pesannya kemana? Ke sel-sel imun yang lain, yang T-sel, yang B-sel, standby, ayo buka keran-keran senjata-senjata seperti itu ya. Nah, seru kalau Bapak Ibu lihat film tentang sistem imun bekerja. TF+ ini kenapa sih bisa 437%? Karena ada ditambahkan ke dalamnya produk-produk yang namanya Corbifan Polisakarida Kompleks. Itu gabungan dari gandum, kemudian jamur, herbal-herbal. Nih, karakteristiknya seperti ini. Ada banyak sekali ya Bapak Ibu, ekstrak semuanya. Jadi diambil saat berkhasiatnya saja. Bukan lidah buaya diambil satu kemudian dikapsulkan, enggak ya, kapsulnya terlalu besar nanti. Jadi ekstrak itu artinya satu proses kimia yang diambil saat berkhasiatnya saja. Ya Bapak Ibu, kalau di sini Anda lihat ekstrak kacang kedelai, ini yang diambil saat berkhasiatnya akan beda dengan kalau Anda belajar tentang kacang kedelai yang ada di Nutra. Ya, karena di situ tuh diambil whole kedelainya, diambil seperti susu atau sari kedelainya. Kalau di sini ekstraknya Bapak Ibu, ya. Jadi kedelai ini kaya sekali dengan yang namanya antioksidan. Nah, di sini salah satunya dia punya kemampuan untuk meningkatkan yang namanya NK sel. Kita bahas satu persatu ya. Nah, IP6, inositol heksafosfat, itu singkatannya. IP6 aja. Bapak Ibu ya. Ini sering disebut multivitamin B8. Siapa yang belum tahu? Saya juga baru tahu setelah saya bikin slide ini. Jadi IP6 ini adalah multivitamin B8. Secara alami ditemukan dalam buah-buahan, kacang-kacangan dan biji-bijian. Ya. Kemampuan IP6 adalah meningkatkan sistem imun. Kemudian Bapak Ibu, sekarang inositol sedang diteliti manfaatnya menurunkan interleukin 6. Interleukin 6 ini adalah kemampuan sistem imun untuk mengatasi infeksi-infeksi yang mematikan. Kita udah kenal interleukin 2 kan? Itu waktu kita belajar tentang kanker ya. Oke. Kedelai, ini antioksidan. Selain dia punya kemampuan meningkatkan NK sel, dia juga mencegah osteoporosis. Makanya Anda yang punya turunan, mama, neneknya osteoporosis, ini kebanyakan pada wanita ya, itu segera aja mulai konsumsi Nutrastart secara rutin. Ya. Kemudian antioksidan yang ada ini juga mengurangi risiko penyakit jantung, mengatasi gejala menopause. Jadi orang wanita menopause itu gejalanya waduh amburadul banyak banget ya. Belajar nanti waktu di Bellevue dan mencegah kanker. Bapak Ibu saya minum dulu ya.
Oke. Produk ketiga, Cordyceps sinensis extract. Ini jamur termahal di dunia, Bapak Ibu. 1 kilo 300 juta. Nah, jadi ini langka, jamurnya langka. Ini konon katanya di zaman Tiongkok kuno ini obatnya yang bisa dapat Cordyceps ini hanya raja-raja karena mahal ya. Apa sih keunggulannya? Itu membantu meredakan gangguan pernafasan. Makanya kemarin waktu COVID itu kita tambahkan TF plus setelah TF3 ya. Jadi ini kan masalahnya tuh banyak di pernapasannya, paru-parunya. Nah, ternyata dia juga melindungi 2 organ vital yang lain, jantung dan ginjal. Kemudian memperlambat pertumbuhan tumor dan kanker, meningkatkan sistem imun. Ya, jadi dikatakan tadi kalau 3 faktor plus 2 kali lipat dibandingkan 3 faktor dalam hal NK selnya, karena ekstrak produk yang ditambahkan itu masing-masing memang punya kemampuan meningkatkan NK sel. Ya. Oke, bagaimana dengan ragi atau Baker's yeast extract? Ini kandungan B12-nya sangat banyak, kemudian ini mau bisa habis-habisan syukuran ya. Halo. Kandungan halo. Halo. Kandungan seratnya tinggi, kemudian dia juga bagus kalau Anda kepingin kulit lembab, kulitnya bercahaya, bersinar, ya, tidak kusam, tidak keriput. Itu banyaklah konsumsi ragi, ya. Kemudian juga booster sistem imun. Nah, ragi yang di sini ini didapat dari jamur yang dihasilkan oleh jamur yang namanya Saccharomyces cerevisiae, ya. Ini flora usus kamu juga akan jadi sehat, Bapak Ibu, kalau seperti Anda rutin minum probiotik, ya. Yang berikutnya, ini disebut jamur dewa. Wah, TF Plus ini luar biasa. Makanan raja-raja ada, jamur dewa ada. Jadi makanannya dewa-dewa. Agaricus blacei extract. Ini punya kemampuan anti-inflamasi. Ya, menetralkan zat kimia dalam tubuh. Ya, kita banyak sekali secara sadar nggak sadar ya banyak zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bisa dinetralkan nih oleh jamur dewa ini. Kemudian dia juga mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, teristimewa NK sel. Ya. Bagaimana dengan daun zaitun? Nah, ini bagus untuk kardiovaskular ya, untuk kesehatan jantung. Pembuluh darah dan otak itu adalah satu sistem kardiovaskular kalau Anda belajar CV dan FNM. Kemudian ini juga mampu menurunkan tekanan darah, meningkatkan imun tubuh, menangkal radikal bebas, mencegah kanker. Ya. Nah, untuk yang serius-serius ini perlu NK sel, Bapak Ibu. Tadi kan dia lagi diteliti untuk IEL interleukin 6, ya, kanker itu paling takut sama NK sel. Nah, ternyata penambahan ekstrak-ekstrak ini luar biasa menguatkan TF plus. Biji gandum ini orang udah kenal ya, kaya antioksidan, kaya serat, mengontrol gula darah dan kolesterol, mengatasi konstipasi, banyak yang dimanfaat untuk perawatan kulit ya, dan membantu menurunkan berat badan. Karena seratnya banyak itu nggak terjadi yang depo makanan di sana sini, yang sampah langsung dibuang tuh, jadi slimming ya, nggak banyak pagernya. Oke, daun zaitun, bagaimana dengan daun zaitun? Ini meningkatkan sistem imun, kesehatan jantung, antibakteri, antivirus, anti kanker, sama juga mengontrol kadar gula darah seperti gandum tadi, tekanan darah juga dikontrol, kesehatan kulit juga dia punya khasiatnya, wah luar biasa sekali ya daun zaitun ini. Lidah buaya, nah Indonesia sangat banyak produk-produk lidah buaya. Manfaatnya itu apa? Untuk sistem imun iya,
kesehatan pencernaan, anti kanker untuk mereka yang imunnya responnya overaktif, ada alergi, ada asma. Nah, ini bagus ya. Tapi kalau lagi alergi asma harus diatasi dulu Bapak Ibu dengan trifaktor. Nah, jadi kalau jangka panjang kalau alergi asmanya udah teratasi, kemudian dia terinfeksi serius, boleh ditambahkan TF+. Oke. Bagaimana dengan sitake? Nah, jamur. Ini lagi-lagi jamur. Berapa jamur sudah Bapak Ibu? Ini kesehatan jantung iya, kekuatan sistem imun, mencegah kanker, obesitas ya, kemudian menjaga kesehatan otak. Nah, ini penting nih Bapak Ibu, biar nggak gampang pikun kita. Maitake, ini juga jamur yang bagus sekali untuk menangkal kanker, menurunkan tekanan darah, mengendalikan kolesterol, mendukung pengobatan diabetes, dan menurunkan berat badan. Ada lagi, selesai ya. Sekarang nggak perlu tanya jawab ya, Bapak Ibu semua sudah canggih-canggih, ada 41 peserta. 3 aja tanya jawabnya. 1 orang 1 menit. Presenternya jahat. Enggak, presenternya NKSL-nya kadung tinggi nih. Oke, silakan Bapak Ibu yang langsung aja yang mau bertanya. Halo, udah pada tertidur atau masih mengikuti presentasi saya? Sebulan sekali loh Bapak Ibu, jangan ditinggal tidur saya. Masih Bu Rana. Masih. Monggo yang mau bertanya. Terima kasih Bu Claudia, terima kasih juga. Oke. Nah. Bu. Oh, Dokter Rita terima kasih. Yang keren itu trifaktor dan TF+-nya, Dokter. Kalau pemula tumor konsumsi yang mana? Yang nomor 1 harus diatur dulu kepintaran sistem imunnya. Kembali lagi Bapak Ibu, produk apapun yang Anda konsumsi harus ada komandannya ya. Harus pinterkan dulu dokternya. Tadi kan penjaga itu imun yang inat, imun yang kita bawa sejak lahir. Nah, kalau udah sakit, itu berarti harus mengaktifkan dokter super spesialisnya. Dimulai dengan menstabilkan dulu sistem imunnya sehingga dia mau belajar, dipintarkan, yaitu tugasnya TF3, kemudian TF+. Kalau penyakit-penyakit yang mengancam jiwa seperti ini, Ibu yang bertanya tadi, maaf siapa ya, itu langsung pakai aja dua-duanya, ya, karena transfer faktornya tadi udah pinter banget. Jadi TF3 ini luar biasa pinternya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tahu nggak? 1 kapsul itu konon saya pernah baca dari bukunya Mr. David Leesonby itu membawa kepandaian dari beberapa sapi ya. Jadi kolostrumnya bukan 1 sapi Bapak Ibu ya. Dari 1,8 galon itu dari beberapa sapi, kemudian dari 24 butir kuning telur jadi beberapa ayam di situ. Nah, itu dirangkum, diekstraksi, difiltrasi jadilah 1 kepandaian yang sangat konsentrat sekali ya. Jadi kalau Anda makan 1 butir telur, minum 1 gelas susu itu makanan gizi berimbang. Tetapi kalau Anda makan konsentrat dari kolostrum dan kuning telur itu adalah nutrisi, kepandaian, imun IQ yang dibutuhkan oleh sistem imun kita. Jadi untuk kanker pemula atau udah kadung stadium lanjut, pakai dua-duanya. Dosisnya tanya pada leader Bapak Ibu. Semua leader punya pengalaman berbeda-beda. Ambeien, minum yang mana Bu? Ambeien ini kurang minum. Jadi perbanyak dulu minumnya ya, air putihnya nggak boleh diirit. Kalau Anda haus berarti tubuh Anda sudah dehidrasi. Minum sesuai berat badan Anda. Ada yang perlu 2 liter, ada yang perlu mungkin 3/4 liter, ada yang perlu lebih dari itu ya, ada panduannya. Jadi yang pertama perhatikan pola minumnya, kemudian perhatikan makanannya, seratnya. Ada nggak suka sayur buah, Anda ganti dengan Riovida. Nah, ambeien ini bahayanya apa?
karena itu tempat pembuangan akhir ya. Banyak kuman bercokol di situ. Nah, kalau udah mulai ada yang namanya perdarahan berarti ada luka, entah masih di bagian dalam atau sudah di daerah duburnya, makanya di sini Anda perlu pakai transfer faktor plus ya. Asal tidak ada kasus imun yang over. Tapi kalau ada pun Bapak Ibu boleh kombinasi dua-duanya ya. Kemudian autoimun. Apa aja yang diminum? Autoimun namanya apapun Bapak Ibu, itu karakteristiknya sama. Imun yang susah dididik karena dia overaktif, kemudian imun yang nggak mau dididik. Jadinya bodoh ya. Jadi dia harus pakai TF3. Yang lain-lain jangan dulu ya. Trifaktor formula, Bapak Ibu tanya dosisnya pada leadernya ya. Kalau yang baru operasi empedu bagusnya minum yang mana? Baru operasi berarti ada luka. Bapak Ibu luka hati-hati. Apalagi di organ-organ yang vital. Tetap kombinasi aja TF3 dan TF+. 3x2, 3x2, pasti kan ada antibiotiknya, pasti ada obat-obat yang lain. Berikan aja produk-produk unggulan kita, TF3 dan TF+. Terima kasih dokter, terima kasih banyak. Dokter juga keren. Ada lagi? Sudah habis. Asik, nggak ada pertanyaan lagi. Oh, masih ada. Ibu Karolin, kalau tiroid dalam dan tiroid luar, pakai yang mana? Tiroid dalam ini berarti di luarnya nggak kelihatan, dia ke dalam. Ini lebih berbahaya, Ibu, karena akan mengganggu saluran napas, ya, mulai suka tersedat, ya, karena dia benjolannya ke dalam. Susah saya jelasin ya, karena saya bukan dokter. Tetapi dari yang saya baca-baca, Bapak Ibu, tiroid ini gangguannya itu bisa hormonal, bisa autoimun, bisa keganasan. Nah, jadi konsultasi dulu ke dokter, ada di posisi mana gangguan tiroid ini. Ya, paling aman berikan TF3 faktor formula, karena nanti dokter-dokter di dalam tubuh kita yang sepasukan itu akan jadi pintar, dia akan membantu memaksimalkan terapi yang diberikan dokternya. Dokter akan ngasih obat, kemudian banyak pemeriksaan yang lain, jadi kita nggak bisa langsung, oh TF3, TF+, karena ada kecenderungan autoimun juga bisa menyerang tiroid ya. Ada tiroid yang kasusnya autoimun ya, gangguannya di sana. Nah, jadi bijaksana kalau Bapak Ibu konsultasi ke dokter dan bertanya secara detail sambil menunggu hasilnya konsumsi trifaktor formula, imunomodulator dan imun IQ. Habis, asik. Sudah Bapak Ibu, sudah 34 menit lewat dari 16.30. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai sekian pemaparan saya. Di bulan depan Bapak Ibu akan lihat rekaman segmen kedua. Segmen kedua itu akan kita belajar tentang karakteristik imun yang lain. Nah, Bapak Ibu yang mau videonya boleh ya. Jadi bisa kalau presentasi kita nggak bisa banyak waktu ya. Nah, kita jelasin TF3 aja, udah waktunya 30 menit. Mau jelasin sistem imun lagi, nanti waduh, customer-nya udah mau lari, mau jelasin bisnisnya, udah kurang lagi. Udah kirim aja rekamannya. Ya, dia belajar kapanpun dia punya waktu. Bapak Ibu sampai sekian, sampai jumpa bulan depan. Bye-bye. Terima kasih Bapak Ibu yang terima kasih banyak Bu Rana, luar biasa ilmunya. Di luar. Makasih Bu Rana yang cantik. Iya, Ibu juga cantik.